Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Ibu Sari. Wah, tertumben sekali Ibu Sari. Tapi kok saya lihat kayaknya ada sesuatu ini, Bu. Ya Bu Ari, begini rada-rada khawatir gini. Bu Ari gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Sari, baik, kabar saya baik. Rada-rada khawatir bagaimana ini, Bu Sari? Begini Bu Ari, saya punya masalah sedikit yang ingin saya ceritakan sama Bu Ari. Nanti mungkin Bu Ari bisa mengarahkan saya nanti ke depannya bagaimana solusinya. Begitu Bu Ari. Jadi tujuan Ibu Sari bercerita kepada saya itu karena ada sebuah masalah yang Ibu alami. Kalau boleh tahu ini masalahnya apa Ibu? Dialami di mana dalam proses pembelajaran, apa di luar dari proses pembelajaran Ibu? Benar Bu Ari. Sebenarnya ini masalahnya masalah di sekolah ya Bu Ari ya. Masalah saya di kelas. Sebenarnya bukan masalah sekarang sih. Saya punya siswa Bu Ari. Kebetulan jumlah siswa saya yang kemarin ya, tahun kemarin, sekarang siswa saya sudah kelas 2 SD. Kebetulan saya ngajarnya di kelas 1. Nah, mungkin Bu Ari sudah tahu ya gimana keadaan siswa kelas 1 karena Bu Ari juga seorang guru. Saya punya siswa kelas 1 itu ada 3 orang Bu Ari yang belum lancar. Nah, bahkan ada yang belum sama sekali bisa membaca. Itu Bu Ari. Jadi ada beberapa siswa Ibu Sari atau murid Ibu Sari di kelas 1 yang belum bisa membaca. Kalau boleh saya tahu tujuan dari Ibu Sari apa sebenarnya dari permasalahan ini? Tujuannya supaya bagaimana seperti itu? Ya, baik Bu Ari. Sebenarnya saya bukan takut sama kelasnya saya. Saya takut siswa ini berkelanjutan di kelas 2, bahkan di kelas 3 nanti ke depannya dia kebablasan tidak bisa membaca Bu Ari. Bagaimana saya mensiasati 3 orang siswa ini minimal di kelas 2 itu tidak terulang seperti di kelas 1. Sudah tidak bisa membaca di kelas 1, minimal di kelas 2 dia bisa membaca Bu Ari. Saya merasa ingin bertanggung jawab karena itu siswa saya. Jangan sampai di kelas 2, guru kelas 2 itu merasa tertekan mengajar. Oh itu bekas muridnya Bu Sari loh. Itu tanggung jawabnya Bu Sari loh di guru kelas 1. Begitu Bu Ari. Oh begitu. Ya bagus sekali sebenarnya tujuan Ibu itu supaya murid ini bisa membaca ya Bu ya. Bisa membaca dan tidak kewalahan nanti di kelas 2. Ya, bagus sekali tujuan dari Ibu Sari. Kalau saya boleh tahu Ibu, dari berapa jumlah siswa Ibu di kelas 1 itu? Sebelumnya itu 38 Bu Ari. Dari 38 siswa ini berapa yang sudah bisa membaca dan tidak bisa membaca itu? Nah, setelah dia naik ke kelas 2 itu 35 orang itu sudah bisa membaca. Ya walaupun ada yang lancar, ada yang belum, tapi 35 orang ini sudah bisa membaca. Yang 3 orang ini memang belum bisa membaca, tapi huruf tahu. Huruf tahu. Ya, jadi bagus sekali persentasenya Ibu ya, hampir 97% Ibu sudah berhasil untuk membuat anak ini membaca. Tentunya untuk membuat anak itu bisa membaca cukup sulit ya Ibu ya, soalnya di kelas 1 kelas dasar ya. Tentunya ada beberapa strategi-strategi yang sudah Ibu terapkan saat agar murid-murid ini bisa membaca. Kira-kira kemarin strategi apa yang Ibu lakukan dan dari strategi itu tantangan apa yang Ibu temui saat menerapkan strategi-strategi itu?
Ya, mungkin saya sudah menerapkan beberapa strategi ya, bahkan, itu bisa dibilang efektif untuk anak lain, tapi untuk 3 orang ini mungkin belum ya, Bu Ari. Saya sudah menerapkan game kartu huruf ya, Bu Ari ya. Bahkan saya, eee, apa namanya, eee, menambah jam bahkan di luar jam, efektif, si kelas 1 ini dulu. Tapi, 3 orang ini tetap Bu Ari, dari baru masuk sampai ke kelas 2 belum bisa membaca. Terus, eee, hambatan saya sebenarnya, saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua bahkan, Bu Ari. Eee, Memang kesalahan saya sih tidak meluangkan waktu, Bu Ari. Cuma saya, komunikasinya lewat, via telepon. Dia kurang tahu orang tuanya itu mungkin sibuk, ataupun anak itu tidak tinggal dengan orang tua itu saya tidak tahu, Bu Ari. Sementara untuk di pembelajaran strategi yang saya tempuh itu, eee, untuk anak-anak yang lain itu sudah bisa, tapi nggak tahu ini, untuk 3 orang ini, Bu Ari. Jadi Ibu sudah menerapkan berbagai strategi dan 35 orang ini kita anggap berhasil dari strategi tersebut dan 3 orang ini kita anggap Ibu menganggap itu gagal, Bu ya. Tapi Ibu mengatakan bahwa tadi ada sebuah tantangan yaitu Ibu kurang komunikasi dengan orang tua. Nah, sebelumnya apakah Ibu selain komunikasi dengan orang tua, apakah sebelumnya untuk mengetahui pengetahuan awal siswa itu apa yang Ibu lakukan? Nah, itu yang belum saya lakukan, Bu Ari, sebenarnya. Itu kesalahan saya sebenarnya. Harusnya saya melakukan tes awal di sebelum, sekolah, itu saya tidak lakukan. Itu kekurangan saya. Saya ingin, eee, di kelas 2 anak ini tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya saya, eee, agar, eee menyampaikan ke guru kelas 2 ini biar, kejadian seperti ini tidak terulang lagi, Bu Ari, itu sebenarnya permasalahan saya. Jadi secara langsung Ibu sudah bisa merefleksikan diri Ibu bahwa apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi tantangan atau kekurangan Ibu dan Ibu sudah menemukan solusinya sebenarnya secara langsung dan itu sangat bagus sekali Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu pikirkan atau rencanakan kira-kira, untuk kedepannya menjadi lebih baik agar anak itu bisa membaca, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk di kelas saya mungkin, Bu Ari ya, kalau di kelas saya kan saya sudah mempunyai strategi yang sebelumnya saya gunakan, mungkin saya akan menambahkan strategi baru mungkin ya, Bu, seperti, eee menyelipkan game-game edukasi yang menyenangkan di kelas mungkin untuk murid saya yang ini. Terus untuk murid yang kelas 2 ini mungkin saya akan menyampaikan ke guru kelas 2 agar, saya tidak lepas tanggung jawab begitu saja walaupun, murid saya sudah naik ke kelas 2, tapi itu juga anak saya gitu loh, Bu Ari. Saya akan menyampaikan kondisi itu ke guru kelas 2 walaupun ini belum berjalan masih MPLS ya, Bu Ari ya. Saya akan menyampaikan ke guru kelas 2 bahwa kondisinya 3 orang ini seperti ini. Bagaimana kita mensiasati mungkin guru kelas 2 akan mempunyai rencana-rencana lain. Nah, saya sudah, nanti saya akan memberitahu bahwa, kegiatan sebelumnya saya mengejar seperti ini, tapi 3 orang ini tidak mempan gitu loh, tidak masuk. Bagaimana nanti, guru kelas 2 itu mensiasati dan bagaimana nanti dia akan berkolaborasi dengan orang tuanya, begitu Bu Ari.
Ya bagus sekali ya Ibu ya, apa yang sudah menjadi rencana Ibu atau apa yang Ibu sudah rencanakan itu, Ibu sudah secara langsung menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi dari strategi yang Ibu tentukan, kemudian tantangan-tantangan yang Ibu temui, dari tantangan itu Ibu merefleksikan diri dan hasil refleksi diri inilah sebenarnya sudah menjadi solusi bagi Ibu. Nah kira-kira berdasarkan rencana atau tindakan yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira ini kapan ini Ibu akan laksanakan? Kalau untuk kelasnya saya, Bu Ari, seperti tadi saya bilang saya punya rencana menambahkan strategi baru ya di kelas saya, seperti menambahkan game-game edukasi atau game-game lainnya yang notabenanya anak-anak disenangi anak-anak sekarang ini ya Bu Ari ya, mungkin secepatnya untuk tahun ajaran ini. Kalau untuk anak saya yang kelas 2 yang sudah 3 orang ini, nanti mungkin saya akan sampaikan besok di sekolah, saya sampaikan dulu koordinasi dengan guru kelas 2, nanti strategi apa yang akan kita lakukan ketiga anak ini akan secepatnya Bu Ari. Minimal besok saya sudah koordinasi dengan wali kelas 2 Bu Ari. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, Bu Ari. Iya Ibu, bagus sekali Ibu, memang harusnya seperti itu ya, kita memang harus apa yang kita alami itu harusnya kita memang berkolaborasi dengan teman-teman kita yang ada sehingga menjadi seperti kita hari ini ya, menjadi lebih ringan. Jadi kalau memang sudah seperti itu rencana Ibu sudah sangat bagus sekali, saya apresiatif, mari kita lakukan bersama-sama ya Ibu ya. Mari kita lakukan bersama-sama untuk mengembangkan potensi-potensi anak yang ada. Sungguh luar biasa sekali rencana dan tindakan atau solusi yang Ibu paparkan tadi. Ya Bu Ari, mudah-mudahan nanti tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Soalnya dasarnya membaca itu memang di fase A sih sebenarnya memang ya Bu Ari ya, karena transisi PAUD ini minimal di kelas 1, kelas 2 memang sudah harus bisa membaca. Memang di kelas 1 kalau tidak bisa memang dilanjutkan di kelas 2. Tapi saya masih beban sekali. Harusnya tuntas di kelas 1, kelas 2 tinggal melanjutkan. Mudah-mudahan ke depannya ini Bu Ari, strategi yang saya dapatkan melalui obrolan kita hari ini bisa terwujud dan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini selanjutnya Bu Ari. Iya Ibu, baik Ibu, mungkin apa yang Ibu rencanakan atau tindakan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan akan segera dilaksanakan besok, mungkin mudah-mudahan berjalan dengan lancar Ibu ya. Iya, astukar Bu Ari. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih sekali Bu Ari atas obrolannya hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu Ari ya. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi atas hari ini, kesempatan hari ini meluangkan waktu untuk saya mengobrol dengan saya, memecahkan masalah saya yang berbanding dari dulu sampai setahun baru terpecahkan. Memang sudah seharusnya seperti itu Ibu ya. Jadi permasalahan itu memang harus kita selesaikan secara bersama-sama, tetapi tetap apa yang Ibu rencanakan atau Ibu paparkan tadi itu merupakan sebuah solusi yang sangat luar biasa. Ibu sudah bisa menemukan solusi Ibu sendiri dan ayo kita jalankan itu, mari kita bersama-sama bekerja sama agar menjadi lebih baik ke depannya. Oke, Bu. Terima kasih. Sehat selalu. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar
Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.